Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting tentunya untuk teman-teman guru honorer sekalian, yaitu tentang datang dari Komisi 10 DPR yang mendesak kepada pemerintah agar memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lolos passing grade P3K tahap 1. Di sini peluang guru honorer lulus passing grade tahap 1 tidak ada formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini informasi ini dilansir langsung dari jpnn.com ya. Kemarin di sini dikatakan tentang seperti ini. Guru honorer lulus passing grade P3K tahap 1 tidak ada formasi, sikap DPR seperti ini. Nah, di sini dilansir di jpnn.com teman-teman ya, Jakarta. Di sini Komisi 10 DPR RI itu mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 ya. Jadi ini langsung datang dari Komisi 10 DPR teman-teman ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya alasan sehingga istilahnya Komisi 10 mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 2021. Alasannya karena sebagian besar guru honorer tersebut dinyatakan tidak lulus karena persoalan ketiadaan sih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi istilahnya itu adalah salah satu alasan dari Komisi 10 DPR yang mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1. Alasannya karena sebagian besar guru honorer tersebut dinyatakan tidak lolos karena ketiadaan formasi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dipertegas lagi oleh DPR, tidak perlu dites para guru honorer yang lulus passing grade, itu sebaiknya dicarikan formasinya dan langsung diangkat. Ini kata Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda kepada jpnn.com hari Selasa 19 bulan 10 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini dikatakan dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, langkah tersebut harus diambil pemerintah agar guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri terselamatkan semuanya. Jadi jangan sampai mereka diminta ikut tes tahap kedua, diadu dengan guru swasta, lulusan PPG dan peserta yang belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Nah, itu adalah alasan dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini agar langkah tersebut sebaiknya diambil pemerintah agar guru honorer itu terselamatkan. Guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri itu terselamatkan semuanya. Jangan sampai dengan guru swasta atau lulusan PPG yang memiliki sertifikat pendidik seperti itu ya. Cukup manusiawi dan luar biasa. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini dikatakan sebenarnya pengangkatan 1 juta guru PPK untuk mengatasi darurat guru dan menyelesaikan masalah guru honorer kan jadi fokus ke situ saja. Nah, ini pernyataan dari DPR lagi. Di sini langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki juga mengungkapkan seleksi P3K 2021 memberikan ruang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN. Mereka yang selama ini mengisi kekosongan guru PNS diberikan kesempatan ikut tes P3K agar bisa merubah statusnya. Nah, ini pendapat dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki ya. Nah, jadi seharusnya guru honorer itu mengisi kekosongan guru PNS yang diberikan kesempatan ikut tes P agar bisa sama seperti itu. Di sini dikatakan oleh Bapak Fikri, di sini Fikri mengatakan kalau kemudian dalam seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 para guru honorer yang lulus passing grade diadu dengan yang lainnya, kemudian kalah perengkingan, bagaimana nasib mereka?
Nah, seperti itu ya bagaimana sih mereka. Sementara di sini dikatakan bahwa sementara tujuan pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru P3K karena melihat fakta ada 780.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas. Jadi di sini sesuai dengan fakta ada sekitar 780.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas. Di sini politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan agar pemerintah itu mendata guru honorer yang sudah lolos passing grade, guru tahap 1 tapi tidak memiliki formasi. Kemudian di sini istilahnya kemudian di sini kemudian pemerintah pusat dan daerah itu saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi guru honorer tersebut, teman-teman ya. Ini harus dilakukan, kalau tidak masalah guru honorer tidak akan pernah selesai. Apalagi pada seleksi P3K 2019 pemerintah pernah melakukan yang lulus passing grade diangkat semua. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu perjuangan terbaru lagi dari DPR RI, yaitu di sini ya. Di sini pernyataan kesimpulan ini dari Ketua Komisi 10 DPR RI itu katanya tidak perlu dites para guru honorer yang lulus passing grade. Itu sebaiknya dicarikan formasi dan langsung diangkat, teman-teman ya. Itu adalah salah satu kesimpulan video kita pada hari ini. Di sini lagi kesimpulannya, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, langkah tersebut harus diambil pemerintah agar guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri itu sampai itu mereka diminta ikut tes tahap kedua diadu dengan guru swasta lulusan PPG dan peserta yang belum pernah memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ya, kemudian kesimpulan lainnya itu datang dari Wakil Ketua DPR RI ya, Komisi 10. Di sini Bapak Fikri mengatakan sekarang ruang besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN. Di sini Fikri mengatakan kalau kemudian dalam seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 para guru honorer yang lulus passing grade diadu dengan lainnya, kemungkinan bagaimana nasib mereka. Sementara tujuan pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru P3K karena melihat fakta ada 780.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menyarankan agar pemerintah mendata guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1 tetapi tidak punya formasi. Kemudian pemerintah pusat saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi guru honorer tersebut. Nah, seperti itu pendapat dari Ketua DPR RI, pendapat Ketua Komisi 10 DPR RI dan Wakil Ketua Komisi. Ini bisa menjadi kenyataan dan bisa memberikan ruang lebih besar bagi teman-teman guru honorer yang sebelumnya di tahap 1 ini lolos tetapi tidak menjadi ASN karena ketiadaan formasi, dan semoga di tahap 2 ini bisa diloloskan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.